Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimana materi saya yaitu proses dan periode perkembangan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rizwan dengan NIM 2002 09501046 dari kelas PTIKE angkatan 2020 dengan program studi yaitu Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, langsung saja masuk pada proses perkembangan. Nah, di dalam proses perkembangan ini ada 3 poin. Yang pertama itu proses biologis. Nah, proses biologis ini adalah perubahan dalam tubuh individu. Faktor genetik berperan penting dalam perkembangan otak, berat dan tinggi badan, perubahan dalam kemampuan gerak dan perubahan hormonal di masa puber. Nah, kemudian di poin kedua itu proses kognitif. Perubahan dalam pemikiran, kecerdasan dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif berperan dalam kemampuan mengingat, problem solving, dan kreativitas pada individu untuk atau menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna. Terus poin yang terakhir yaitu atau poin ketiga, proses emosional. Nah, proses emosional ini perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan dalam emosi dan perubahan dalam kepribadian, penerapan pola asuh anak, proses menghadapi perilaku bermasalah dan bagaimana individu menyikapi suatu permasalahan akan mencerminkan proses perkembangan emosional. Kemudian selain proses perkembangan terdapat periode perkembangan. Nah, di dalam periode perkembangan ini ada yang namanya klasifikasi periode perkembangan. Lalu dalam klasifikasi periode perkembangan ini ada yang namanya infansi. Infansi ini adalah periode dari kelahiran sampai usia 24 bulan atau setara dengan 0 sampai 2 tahun. Masa ketika anak sangat bergantung kepada orang tua. Aspek perkembangan yang baru dimulai itu bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan pembelajaran sosial. Kemudian lanjut yang kedua yaitu early childhood, di mana periode dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun atau setara dengan 2 atau 5 atau sampai 6 tahun. Selama periode ini anak menjadi semakin mandiri, siap untuk bersekolah, seperti mulai belajar untuk mengikuti perintah dan mengidentifikasi huruf, dan banyak menghabiskan waktu bersama teman. Setelah tamat kanak-kanak biasanya dianggap sebagai batas berakhirnya periode ini. Kemudian terdapat lagi middle and last childhood, yang artinya usia sekolah dasar dimulai dari usia 6 sampai 11 tahun atau setara dengan 6 sampai 11 tahun. Anak mulai menguasai keahlian membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan anak untuk berprestasi menjadi hal penting dan kemampuan pengendalian diri mulai berkembang. Pada periode ini, anak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarganya. Kemudian adolescensi atau remaja, di mana transisi dari masa anak-anak ke usia dewasa. Periode ini dimulai sekitar usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 18 atau 20 tahun. Pada masa ini, individu semakin ingin bebas dan mencari jati diri atau identitas diri. Pemikiran individu menjadi semakin abstrak, logis, dan idealis. Kemudian ada lagi yang dimana early adulthood, dimulai dari akhir usia remaja atau 20-an sampai 30-an tahun. Pada masa ini, pekerjaan dan kehidupan percintaan menjadi tema utama dalam kehidupan individu. Individu dimulai menentukan karir dan mencari pasangan intim atau pacaran atau membangun rumah tangga. Nah, selain itu kita masuk pada hubungan proses dan perkembangan. Dalam hubungan proses dan periode perkembangan ini terdapat bahwa proses dan periode perkembangan saling berkaitan, karena proses perkembangan yang maksimal tidak akan terlepas dari periode perkembangan. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya. Kemudian itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.